Akibat insiden ini, 3 orang tertimbun. Satu korban bernama Budi Atmojo ditemukan tewas, sementara 2 lainnya, Eko dan Lutfi, masih dalam proses pencarian. Seperti yang pertama kali, angkatan pertama itu langsung kita dihadapkan di gempa Palu waktu itu. Oh ya. Yang angkatan kedua itu kita dihadapkan langsung di daerah kita sendiri waktu banjir Bantul. Oh, yang Di Imogiri. Ya, itu banjir dengan dampak setelah banjir itu adalah longsor. Kebetulan yang terparah itu di daerah Makam Pelajar. Oh. Oke, selamat malam. Masih bersama saya Kang SM. Kembali lagi di channel saya. Masih berkecimpung di dunia kemanusiaan. Malam ini saya mendatangi narasumber. Ini dari komunitas relawan independen. Beliau ini jadi wakil ketua komunitas relawan independen khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Selamat malam Mas Dwi. Selamat malam. Monggo perkenalan. Ya, terima kasih. Nama saya Dwi Yulianto. Untuk saat ini menjadi wakil ketua di KRI Yogyakarta. Dari tahun berapa Mas jadi wakil ketua ini? Kalau jadi wakil ketua dari awal berdirinya KRI Jogja, saya sudah mengemban tugas menjadi wakil ketua. Oh, ini. Sejak berdirinya KRI Jogja, jadi wakil. Jadi pertama kali ikut di dunia relawan itu pertama kali gimana Mas kok bisa terjun di dunia relawan itu pertama kalinya? Jadi sebelum masuk KRI itu kan pasti pernah berkecimpung di dunia relawan atau memang sudah masuk di KRI itu? Oh, terima kasih. Untuk pertama kali masuk relawan, saya dulunya malah ini kebetulan saya hobinya naik gunung ya ini. Oh, iya. Jadi ketika naik gunung kemudian ketemu temen di konservasi alam yang notabene banyak nanam di lereng gunung. Di situ kami ketemu dengan salah satu anggota KRI di Solo Tigo, namanya Bang Jo Moreno. Waktu itu kita nanam bareng di mana lereng Merapi, di Jurang Jero. Waktu itu di Forum Merapi Merbabu Hijau yang dikelola oleh Pak Jatmiko. Kemudian kita ketemu, ngobrol-ngobrol, akhirnya sering ketemu di penanaman, di Ungaran, di Bukit Kinase. Akhirnya Bang Jo itu memperkenalkan KRI kepada saya. Awalnya saya memang enggan untuk ikut di organisasi karena takut ada keterikatan. Oh, iya. Amanat untuk selalu ikut kan jadi beban tersendiri. Kemudian dengan bercerita panjang lebar, kemudian Bang Jo juga dengan sedikit cerita itu saya menjadi tertarik di situ, Di dunia relawan. khususnya di KRI karena langsung pada saat itu saya belum kenal sama sekali kalau ada anggota KRI Jogja di situ. Awalnya saya cuma sendirian dari Jogja.
Oh, berarti jadi KRI Jogja itu belum ada ya? belum ada. Oh, iya, iya. Kemudian saya cuma sendirian untuk gabung ke kegiatan KRI Jogja. Awalnya dulu ketemu dengan Bang Jo itu, kemudian mendaftar, kemudian diorientasi di Solo, kemudian ada giat. Kebetulan giatnya saya ambil yang berhubungan dengan konservasi alam, nanam dan nebar benih. Jadi ikut di Solo itu berarti di sana ikut Bang Jo itu, atau ikut di sana udah ada komunitas relawan independen itu, Mas? Langsung di Solonya, di pusatnya. Udah ada KRI. Oh iya. Cuma Bang Jo itu sebagai perantara. Perantara Iya. gitu ya. Oh, iya. Jadi itu awal mula ya? Iya. Awal Mula ikut di KRI. di KRI. Nah, sehabis itu kan berarti kan yang Jogja sendiri belum ada. Nah, terus apa ya? Mas Dwi ini tahu ada KRI di Jogja atau gimana nya? Maksudnya apa ya? Gabung di KRI Jogja itu gimana? Atau memang belum adanya Mas Dwi yang ikut bikin atau gimana? Gini, setelah berapa ya, 2 atau 3 tahun ikut gabung di KRI, lama-lama saya kan apa ya, karena terbentur dengan kerja juga. Iya. Kalau saya rasa ke sana terus kan agak repot. Bolak-balik gitu ya. Kemudian dari pengurus sana kebetulan oleh Pak Untung, pembina pusat KRI pusat. menawarkan atau memberi info kalau di Jogja itu sendiri ada pendiri KRI, yaitu Mbah Hadi. Oh, Mbah Hadi. Diberi kontak beliau, kemudian saya hubungi, terus kita buat apa ya, sejenis apa ya, ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol. Ibaratnya ngopi ya. Terus kemudian dari situ kita berniat untuk membangun KRI Jogja. Oh gitu. Kemudian beliau Mbak Ati mengumpulkan para senior relawan di Jogja. Oh, senior relawan ya itu ya. Iya, betul. Kemudian saya dengan basic yang suka naik, kemudian membawa teman-teman yang kenal saya untuk yuk kita bikin KRI Jogja. Kemudian kita diskusi atau ketemu bareng di Tong Shot pada waktu. Tong Shot itu apa? Tong Shot adalah apa ya, warung kayak oseng-oseng mercon gitu. Oh, sekedar untuk ngobrol gitu ya. Kemudian di situ ketemu macam-macam rekan, kemudian bersepakat untuk bikin KRI Jogja dengan kepengurusan seadanya dulu. Yang penting ada ketua, bendara, sekretaris, yang lainnya nanti muncul. Oh, iya. Dari situ awal pembentukannya Pak Heru BJ menawarkan diri untuk menjadi ketua di situ. Dengan catatan saya menjadi wakilnya. Oh iya. Kemudian dari ngobrol-ngobrol dengan Pak Heru setelah intens. Berarti di pas ketemu itu ada Mas Dwi, Pak Heru BJ itu, terus Pak Mbah Hadi, terus udah. Ada rekan-rekan lain. Oh, rekan-rekan lain ya. Senior relawan yang notabene sudah berpengalaman di dunia relawan. Oh iya. Yang apa ya, lebih banyak ilmunya gitu. Oh iya. Nah terus Pak Heru tadi menawarkan sebagai ketua dengan Mas Dwi sebagai wakilnya gitu ya. Kemudian di situ baru kita rembuk-rembuk untuk susunan kepengurusan. Baru dibentuk kepengurusan.
Itu tahun berapa Mas kira-kira? 5 tahun dari sekarang. 5 tahun dari sekarang. Kalau tepatnya itu Kita 2018. iya kurang lebih sebegitu. Oh, iya, 2018 nih. Agak-agak lupa ingat soalnya. Di situ kita mendeklarasikan waktu itu kita mendeklarasikan di Kelurahan Cokro di Ningrat. Kelurahan Cokro di Ningratan, Jogja. Iya, karena kita memang baru awal jadi belum punya base camp atau dan Itu ya. pasukan ya. Yang kita mendompleng kebetulan ada rekan kita di sana yang dekat dengan kelurahan Mbah Cokro kan. Oh, Mbah Cokro. Iya, memfasilitasi kita untuk tempat ngumpul di situ. Ibaratnya untuk base camp sementara gitu ya Mas ya. Iya, betul. Dan di situ kita banyak inspirasi, kemudian awal pembentukan atau perekrutan harus dengan diklat. Oh, berarti ini khusus yang Jogja ini untuk rekrutmen masuk di dunia di KRI sendiri harus dengan pendidikan dasar dulu gitu ya Mas. Betul. Oh iya. Itu gunanya untuk apa Mas? Kalau kita sebagai relawan cuma bermodalkan semangat saja tanpa skill dan pengetahuan, rasanya kok seperti kayak bunuh diri. Oh gitu. Karena di luar sana di lapangan pasti banyak sekali resiko yang akan terjadi. Oh. Kalau tanpa pengetahuan ilmu maupun skill, nanti kan banyak kejadian yang akan membahayakan jiwa kita. Sehingga kita bersepakat kalau rekan-rekan nanti anggota kita di lapangan sudah dibekali dengan ilmu dan skill. Seperti itu. Tapi ini dengan catatan untuk KRI yang wilayah Yogyakarta gitu ya Mas. Oh, nanti kan teman-teman kalau mau daftar kan yang misal untuk pengen ikut gabung KRI Yogyakarta kan harus ikut tahap pendidikan dasar terlebih dahulu gitu ya Mas. Oh, iya. Tapi kalau untuk KRI yang di luar wilayah itu gimana Mas? Atau ada dari pihak wilayah sendiri-sendiri? Kalau selama ini pihak pusat mengadakan orientasi juga. Oh, orientasi gitu ya. Kemudian setelah masuk ke anggota nanti juga ada pelatihan. Oh, pelatihan juga ya. Jadi tetap ada pendidikan tingkat dasar lah. Karena gimana pelatihan itu sangat-sangat Penting ya. Gitu. Jadi sampai saat ini udah 5 tahun jadi wakil ya. Iya. Untuk ketua sendiri udah ganti berapa kali Mas? Kalau setahu Mas Dwi itu? Iya. Selama ini kebetulan Jogja sendiri sangat istimewa ya. Karena kepengurusan juga sering di daerah biasa atau kalau di komunitas itu ada pasang surutnya. Oh iya. Akhirnya karena sesuatu hal teknis maupun non teknis banyak kepengurusan yang sering gonta-ganti. Ya. Kemudian untuk ketua sendiri yang pertama itu meninggal karena ini COVID. Oh, berarti barusan kemarin ya Mas? Iya, belum lama ini. Kemudian kita mengadakan musyawarah daerah dan memutuskan ketuanya beralih ke Pak Yahya. Oh, berarti untuk tahun ini udah ganti Pak Yahya itu ya. Berarti untuk periode Jogja ini udah 2 kali ya. Iya. Meskipun belum kelar untuk masa jabatan. Oh, untuk masa jabatan ketua sendiri berapa tahun Mas? 5 tahun. Oh, 5 tahun ya. Sekali kan. Meskipun nantinya mungkin bisa pemilihan terus diperpanjang lagi. Oh, tergantung ini ya nanti. Iya. Oke. Mungkin teman-teman bisa tahu untuk
Mas Dwi ini selama jadi wakil ketua selama berapa kemungkinan 5 sampai 5 tahunan ya Mas ya? Sampai sekarang ya? 5 tahunan di Jogja. 5 tahunan di Jogja itu ya. Ya pasti banyak apa ya? Ya sekitar 6 tahunan lah. 6 tahunan lah ya. Sebelum ada Jogja KRI Jogja berdiri, terbentuk. Kita sudah melakukan tindak kemanusiaan. Karena dengan rekan-rekan saya, rekan-rekan kami yang sebelum adanya kepengurusan formal, kita sudah bergerak seperti ikut renovasi di daerah PP Bantul. Kemarin ganti pasang ini atap keluarga yang kurang mampu. Kemudian kita bantu renovasinya. Kemudian ada kemarin sebelum terbentuk Jogja ini, kita sempat bantu di banjir Panjatan. Panjatan. Ya, Kulon Progo. Waktu itu ada dampak banjir dari meluapnya Sermo. Itu karena derasnya hujan, kemudian banjir di daerah Panjatan yang itu aliran dari Sermo. Ada dua atau 3 kampung di sana terendam banjir. Kita sempat bantu di sana. Yang angkatan kedua itu kita dihadapkan langsung di daerah kita sendiri waktu banjir Bantul. Yang di Imogiri. Ya, itu. Gempa Palu ya. Iya, kita alhamdulillah mengirim 2 rekan kita yang menuju ke sana, gabung dengan KRI Pusat, kemudian dikirim ke sana. Kemudian banjir dengan dampak setelah banjir itu adalah longsor kebetulan yang terparah itu di daerah Makam Pelajaran.